Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah atas nikmat yang Allah masih berikan kepada kita, yang berupa kesehatan, kesempatan, iman dan Islam. Semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa menjadikan diri kita orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita dengan firman-Nya sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ibadah puasa ini adalah merupakan ibadah yang tertua dalam sejarah umat manusia. Karena adanya ibadah puasa ini dimulai sejak adanya manusia yang pertama, yaitu sejak Adam dihadirkan di muka bumi ini, maka sejak saat itu ada ibadah yang kita kenal dengan ibadah puasa. Walaupun ibadah yang dilakukan oleh Nabi Adam setiap bulan hanya dilaksanakan 3 kali, yaitu setiap tanggal 13, 14, dan 15 bulan Komariah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tujuan daripada ibadah puasa itu tidak lain adalah agar kita meningkatkan diri kita, statusnya dari orang-orang yang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwa di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 134, Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Adapun ciri-ciri orang yang bertakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran 134 itu, yang pertama adalah orang yang suka menginfakkan hartanya baik di kala lapang maupun di kala sempit. Kemudian yang kedua adalah orang yang bisa mengendalikan amarahnya atau orang yang bisa mengendalikan emosinya. Kemudian yang ketiga, orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang keempat, orang yang bisa berbuat kebajikan bagi orang lain. Itulah kandungan makna dari ciri-ciri orang yang bertakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran 134. Dan kalau kita pahami ayat 134 surat Ali Imran ini mengajarkan kepada kita tentang keseharian sosial, ketakwaan dalam dimensi sosial. Karena ketika kita suka menolong orang lain dengan harta kita, dengan apa yang kita miliki, baik di kala lapang maupun di kala sempit, itu akan mengantarkan diri kita dekat dengan manusia, dekat kepada Allah, dekat kepada surga. Demikian pula ketika kita mampu mengendalikan diri dari amarah kita, maka orang yang senantiasa mampu mengendalikan amarah itu tentunya akan disenangi orang lain daripada orang yang senantiasa suka marah-marah kepada orang lain. Demikian pula ketika kita bisa memaafkan kesalahan orang lain, maka memaafkan kesalahan orang lain itu juga akan
memudahkan diri kita dekat dengan orang lain, dan kemudian dekat kepada Allah, dekat kepada surga. Demikian pula ketika kita senantiasa berbuat kebajikan kepada orang lain, maka perbuatan kebajikan ini yang senantiasa kita lakukan dengan ikhlas akan menjadikan diri kita dekat dengan manusia, dekat kepada Allah, dan dekat kepada surga. Itulah kandungan daripada isi surat Ali Imran 134 tentang definisi kesalehan sosial. Semoga ibadah yang kita lakukan di bulan puasa ini menjadikan diri kita orang-orang yang kemudian menghasilkan ketakwaan dalam dimensi sosial, yang kemudian mengantarkan diri kita menjadi orang-orang yang benar-benar takwa dalam dimensi sosial. Rasulullah menyatakan dalam hadis kursi itu sebagai berikut, yaitu Allah menyatakan kepada anak Adam, anak cucu Adam, "Wahai anak cucu Adam, aku ini sakit, kenapa engkau tidak menjengukku?" Maka kemudian anak cucu Adam menjawab, "Ya Rob, ya Tuhan, Engkau ini adalah Tuhan semesta alam, bagaimana aku menjengukmu?" Maka kemudian Allah berfirman, "Wahai anak cucu Adam, ketahuilah bahwa ada hambaku yang bernama si fulan sakit. Tetapi kenapa kamu tidak menjenguknya? Andai kata engkau menjenguknya, maka sesungguhnya aku ada di tempat itu." Lalu kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Wahai anak cucu Adam, aku lapar, kenapa engkau tidak memberiku makan?" Maka anak cucu Adam menjawab, "Ya Rob, engkau ini adalah Tuhan semesta alam, bagaimana aku harus memberi engkau makan?" Lalu kemudian Allah berfirman, "Wahai anak cucu Adam, ketahuilah bahwa ada hambaku sedang kelaparan, tetapi engkau tidak memberikan makan. Andai kata engkau memberikan makan, maka sesungguhnya aku ada di tempat itu." Lalu kemudian selanjutnya Allah berfirman, "Wahai anak cucu Adam, aku haus, kenapa engkau tidak memberiku minum?" Lalu kemudian anak cucu Adam menjawab, "Ya Rob, ya Tuhan, engkau inilah Tuhan semesta alam, bagaimana aku harus memberi engkau minum?" Lalu kemudian Allah menjawab, "Wahai anak cucu Adam, ketahuilah bahwa ada hambaku si fulan itu kehausan, tapi engkau tidak memberinya minum. Andai kata engkau memberinya minum, maka sungguhnya aku ada di tempat itu." Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dari kisah ini kita bisa mengambil satu pelajaran, bahwa Allah mengajarkan kepada kita agar kita ini peduli kepada orang yang sakit, agar kita peduli kepada orang yang lapar, agar kita peduli kepada orang-orang yang haus. Inilah yang kemudian diajarkan kepada kita, dan lebih-lebih ketika kita sedang menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, kita rasakan diri kita ini ketika menjalani ibadah puasa ini, keadaan letih, keadaan lelah, keadaan haus, keadaan lapar. Maka semoga ibadah yang kita jalani ini bisa kemudian membuahkan hasil. Kita lebih peduli kepada orang yang sedang kesusahan, kita lebih peduli kepada orang yang sakit, kita peduli kepada orang yang sedang kelaparan, kita peduli kepada orang yang sedang kehausan. Oleh karena itu Rasulullah kemudian menegaskan kepada kita betapa mulianya manusia yang bisa memperhatikan kehidupan orang lain. Rasulullah menyatakan, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Manusia terbaik adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Semoga ibadah puasa yang kita jalani menjadikan diri kita orang-orang yang bisa merasakan penderitaan orang lain, dan kemudian kita lebih simpati dan empati kepada orang lain. Inilah yang diajarkan Allah kepada kita semuanya sebagai orang-orang yang beriman, dan kemudian Allah menegaskan kepada kita bahwa ibadah sosial, kesalehan sosial yang kita hasilkan dalam jalani ibadah puasa ini mudah-mudahan benar-benar tercermin dalam diri kita.
Dan kemudian Allah pun mengingatkan kepada kita sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa orang-orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama tidak lain adalah orang yang tidak memperhatikan anak yatim dan orang yang tidak memperhatikan orang-orang miskin. Semoga ibadah puasa yang kita jalani menjadikan diri kita ada rasa simpati dan empati kepada orang lain, terutama orang-orang yang membutuhkan uluran dan bantuan kita, dan tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah tidak pernah memaksakan kepada kita di luar batas-batas kemampuan kita. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semoga ibadah puasa yang kita jalani menjadikan diri kita orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Takwa dalam pengertian vertikal, takwa dalam pengertian horizontal. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga ini ada guna dan manfaatnya bagi saya terutama dan juga bagi pemirsa semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.